ketika berbicara agility, jadi itu agile itu kan lihat ya, lihat bisa berkelit dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua tentang kesadaran dan pentingnya learn dan unlearn tadi kan. Ini kan learn unlearn tadi kan belajar atau bahkan meninggalkan yang sudah dipelajari gitu. Itu kan fungsi hijau. Jadi dua-duanya diperlukan ketika kita mau melangkah lebih aktif, yang lebih positif tadi di bahasa Mbak Esti, ketika menghadapi VUCA ini tidak sekedar defensif, tetapi juga bertindak aktif. Dan di sanalah Mbak Esti mengingatkan tentang pentingnya agility dan kemudian juga tentang understanding yang terkait dengan learn and unlearn tadi. Ini jadi merah dan hijau dipakai ketika sudah sampai pada tataran untuk bagaimana kita proaktif ke sana. Nah, yang saya sampaikan pertama tadi itu lebih pondasi, karena kalau pondasinya nggak kuat, kalau birunya lemah gitu, dan kuningnya lemah, maka menggunakan merah dan kemudian hijau gitu, ini hanya akan menimbulkan kepanikan. Kenapa? Karena pondasinya keropos. Jadi kalau biru dan kuningnya ini nggak kuat sama dengan bangunan gitu ya, bangunan pondasinya nggak kuat, begitu dibangun tinggi juga akan goyah. Nah, tetapi benar kalau memang hanya mengandalkan pondasi saja gitu, ya ini dengan biru dan merah gitu, tanpa menggunakan tanpa berdiri bangunannya, ya bangunannya nggak bisa tinggi. Jadi merah dan hijau tadi ibaratnya bangunannya untuk meraih tanda petik sukses memanfaatkan VUCA tadi untuk keberhasilan gitu. Tetapi pondasinya adalah di biru dan kuning. Ini yang harus terus-menerus diperkuat. Nah, di era sekarang ini yang tidak mudah, karena banyak orang tua sendiri dalam kondisi dia ini bermasalah gitu, dengan tekanan hidup dan macam-macam ya, dengan kondisi VUCA ini. Orang tua sendiri banyak yang goyah. Nah, ketika orang tua sendiri goyah, tidak mudah baginya kemudian melahirkan, menyiapkan anaknya untuk punya satu fondasi yang solid. Nah, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Jaim. Mbak Modi mungkin mau berbagi? Ya, Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya banyak mendapatkan istilah baru ya, seperti VUCA itu tadi saya baru, buat saya itu hal baru. Terus mendengar penjelasan Mbak Hesti ya tadi, juga Mas Zaim. Pada prinsipnya kalau menurut saya berarti kita sebagai orang tua, sebagai pendidik baik di rumah atau di lingkungan sekitar itu harus berbesar hati mau menerima, misalnya ada dari anak-anak kita atau anak-anak didik kita yang, Bu, itu metode yang terbaru seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa merasa kita ini yang paling tahu ya. Tadi benar sekali bahwa kita harus menganalisa diri kita juga. Seperti itu sih kalau komentar saya sore ini. Oke, terima kasih Cemadi. Oke, baik. Jadi saya ada yang lagi? Mungkin sedikit Mas Zaim. Silakan. Ya, dalam menghadapi era yang gonjang-ganjing ini bisa juga mungkin ditambahkan keterampilan untuk anak-anak kita ya, biar mereka itu lebih ibaratnya punya senjata gitu. Tapi apakah keterampilan ini berarti dia masuknya ke ranah hijau? Sementara kan kita basicnya harus yang biru dan kuning dulu gitu. Apa nggak apa-apa itu sekalian, selain kita kuatkan biru dan kuning, kita sisipkan, kita tambahkan keterampilan yang kira-kira anak itu misalnya kesulitan mencari
kerja dengan keterampilan yang dia punya, dia itu bisa mandiri, bisa survive gitu. Oke, baik. Keterampilan ini lebih banyak ke kuning. Jadi kalau hijau itu kecerdasan. Jadi itu udah benar. Jadi kenapa ketika memiliki satu keterampilan, akhirnya kan fokus saja dengan keterampilan itu, gitu. Sampai kemudian apapun keterampilannya, gitu. Sampai kemudian dia berbuah di level itu, seberapapun besarnya. Tapi dengan ketika ditekuni terus-menerus, pada akhirnya itu akan tembus. Jadi itu bagian dari sisi kuning. Jadi yang pada akhirnya menuju pada hubungannya dengan ketekunan itu. Oh ya. Ketekunan, kedisiplinan, disitulah keterampilan dibangun. Walaupun untuk keterampilan tadi pada titik tertentu juga membutuhkan hijau ya. Iya. Iya. Terima kasih penjelasannya, Mas Said. Jadi kurang lebih kalau saya boleh, mungkin hari ini juga nggak perlu berpanjang-panjang ya sore ini. Tapi kalau boleh saya simpulkan balik bahwa situasi yang ada saat ini sampai kemudian mungkin beberapa tahun mendatang lebih tidak menentu dibanding masa-masa kemarin. Karena ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi, dan ini kemudian ada dunia medsos yang perubahan-perubahannya semuanya itu begitu cepat, istilahnya tadi itu begitu volatile, sampai kemudian menjadi, kalau istilahnya air dalam gelas itu belum mengendap lah, bahasa Jawanya belum menep gitu. Semua masih beraduk-aduk gitu ya. Dan antara orang baik dan tidak juga makin sulit dibedakan kalau di luar gitu. Siapa yang kerja benar dan tidak kerja benar, bercampur aduk gitu. Dan semuanya beraduk. Kemudian di internasionalnya juga begitu. Nah ini yang kemudian anak-anak kita perlu disiapkan menghadapi keadaan itu. Nah kalau tidak, tentu saja yang paling harus dibangun adalah jiwa gitu. Yakni dimulailah dulu dari biru. Tetap daya pasrah, daya syukur, daya menjadi orang baik-baik, inilah yang harus terus-menerus kita kuatkan. Kadang-kadang kita lupa ini. Kadang-kadang kita sudah mau mengejar, mau pinter, mau hebat, mau itu nanti dulu. Yang pertama-tama harus menjadi orang baik dulu. Orang yang nggak macam-macam dulu. Karena kalau kita menjadi orang baik-baik, orang nggak macam-macam, insya Allah langkah-langkah kita dan juga langkah-langkah anak-anak kita itu juga kemudian akan terbimbing, akan terkonek dengan panduan dari ilahiyah, dan kemudian lebih terkonek dengan dukungan alam lah ya, dukungan semesta yang bahasa dulunya mestakung. Nah ini dimulai dari sisi diri. Dan Mbak Esti tadi juga sudah mengingatkan hal terpenting kalau menggunakan pendekatan Ghazalian itu adalah al-adalah itu sama dengan adin bahasanya. Itulah kebenaran mutlak, dan itu kuncinya adalah menjadi biru dulu, menjadi orang baik-baik. Nah ini makin hari makin sulit ini. Maka ini yang harus terus kita kuatkan. Dan caranya apa? Caranya ya orang tua dulu harus menjadi orang tua yang baik-baik. Orang tua yang tidak menjudge anak, orang tua yang tidak memarahi anak, orang tua yang bisa berkomunikasi dengan ini di situasi sekarang menjadi penting. Dengan demikian anaknya jiwanya akan tumbuh kuat. Dan ini yang kemudian disupport dengan kuning. Kuning tadi fokus, ketika memiliki satu keterampilan ya ditekunin saja sampai kemudian istilahnya Jepang menjadi menguatkan kaizen lah. Kaizen ini tidak ada perubahan-perubahan besar, tapi perubahan-perubahan kecil, tetapi istiqomah lah bahasa agamanya. Jadi menjadi orang-orang baik dan istiqomah itu yang menjadi fondasi. Nah, tetapi ketika ini sudah, setelah fondasi ini cukup,
maka apa yang disampaikan Mbak Esti tadi menjadi penting, yakni mari gunakan merah kita sehingga melahirkan kreativitas gitu. Istilahnya kemudian dengan kreativitas ini bisa meniti buih gitu, bisa meniti gelombang dari situasi yang ada. Dan kebetulan ketika kita bicara meniti gelombang, di sini ada 2 orang yang relevan ya. Ada 2 orang peski ini, Kang Osa dan kemudian Cemodi ini dua-duanya peski gitu ya. Yang satu atlet nasional, yang satu amatiran tapi lumayan juga gitu kan. Nah, jadi sudah terlatih meniti gelombang beneran. Nah, Mbak Esti tadi mengajak gitu, mari gunakan kemampuan meniti gelombang kehidupan gitu. Itu adalah dengan agility, dan itulah dengan merah, kreativitas di situ. Dan itu saja tidak cukup, kemudian harus dipuncaki juga, yakni belajar hal-hal baru gitu. Belajar hal baru, di situ kita gunakan hijau kita masing-masing untuk mendapatkan pengetahuan baru, menginstal ilmu-ilmu baru, tapi pada saat yang sama gitu, juga perlu menguninstall gitu ya, yang pengetahuan lama yang barangkali sudah tidak relevan dan bahkan mungkin malah mengganggu. Nah, ketika ini dilakukan, maka insya Allah anak-anak kita juga akan siap menghadapi itu. Dan semua itu tentu perlu diawali dari keteladanan kita sebagai orang tua untuk menguatkan biru kita, baru menguatkan kuning kita, lalu menguatkan merah kita, menguatkan hijau kita untuk konteks ini.